Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C ingin mempresentasikan hasil dari PET analisis untuk praktikum MK1. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aziza Rahma dengan NIM 067 dan rekan saya Nadia dengan Noviatul Jannah dengan NIM 2411, Servinella Putri dengan NIM 056. Baik, langsung saja untuk masukkan datanya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita siapkan dulu data yang akan kita analisis. Kita tekan File, lalu Import, lalu Excel Sheet. Nah, di sini kita masukkan data yang akan kita gunakan. Kita cari datanya. Nah, di sini kita checklist di bagian import first row as variable name. Lalu oke. Baik, setelah datanya sudah masuk, kita masukkan rumus yang pertama, yaitu regress. Terus spasi, kita tekan perception. Ke perception ini. Lalu tekan lagi di edu. Terus VRG dan lalu tekan enter. Nah, di sini sudah muncul. Lalu yang kedua kita tekan predict resit. Nah, lalu kita hit test. Rumus yang ketiga, hit test E. Nah, di sini udah. Lalu rumus yang keempat, terus rumus yang kelima yaitu PIF. Sudah. Selanjutnya interpretasi dari data yang pertama. Baik, selanjutnya adalah interpretasi data. Kita lihat di yang regress pertama tadi. Regress di sini kita lihat menunjukkan di nilai p-value-nya. Di situ berpengaruh signifikan. Jadi variabel edu, EXP, URG, dan EVO climate itu berpengaruh signifikan karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,5. Terus uji belum menunjukkan PROPC. Sebentar. PROPC. Nah, ini PROPC itu dengan nilai 0,6657. Yang berarti menandakan tidak ada heteroskedasi. Baik, selanjutnya di yang field A ini kita lihat di prop Z itu mendapatkan nilai 0,39689 yang menunjukkan itu residual berdistribusi normal. Dan dari yang terakhir nilai VF-nya itu mendapatkan nilai min-nya 1,09 yang mengidentifikasiku tidak adanya multikolinearitas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Dilanjutkan oleh saya. Pertama-tama kita pencet drop E terlebih dahulu. Enter. Selanjutnya regress. Terus awareness, edu, experience, organizations, info climate, dan kita enter. Nah, selanjutnya setelah drop E, kita langsung saja ke predict E,
preset dan enter. Terus kita pencet -E, enter. Setelah -E kita pencet switch E, VIF. Nah, setelah datanya sudah keluar semua seperti ini, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasilnya, di mana bisa dilihat di sini itu yang di bagian awal kita baca dari T-nya, di mana di bagian edu ini menunjukkan tidak signifikan, artinya pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap kesadaran. Selanjutnya ada di experience, itu menunjukkan tidak signifikan juga karena hasilnya itu 0,231 itu lebih besar daripada 0,05, yang menyebabkan experience itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran. Selanjutnya ada organizations, di mana itu menghasilkan 0,119 yang juga lebih besar daripada 0,05, yang artinya itu tidak signifikan karena artinya organisasi itu tidak terlalu berpengaruh nyata pada kesadaran. Selanjutnya untuk info climate itu menghasilkan 0,008, artinya ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05, yang menyatakan bahwa info climate ini berpengaruh nyata pada kesadaran. Selanjutnya di HTSE, yakni di prop C-nya itu menyatakan bahwa nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat heterokedastisitas dalam model. Selanjutnya di switch E itu menunjukkan di prop Z-nya itu hasilnya 0,0067, yakni tidak terdistribusi normal. Artinya itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya di VIF yang terakhir itu bisa dilihat di min VIF-nya menyatakan hasilnya itu 1,09, yang artinya tidak terdapat multikolinearitas. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya untuk yang bagian ketiga. Baik, di sini kan sudah drop E. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu regres ke reservis dan ke awareness terus ke affection. Discover ini lalu enter. Nah, selanjutnya rumus yang ketiga yaitu predict E, receipt enter. Oh, salah. Maaf, rumus yang ketiga predict E, receipt.
enter. Nah, selanjutnya headers. Enter. Nah, selanjutnya switch enter. Nah, untuk interpretasinya yang pertama di bagian regression kita lihat pada CF-nya ini 110, artinya kurang dari 0,05 yang berarti bahwa tidak signifikan dan antara DF dan IS. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di antara modal dan residual. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di bagian T yaitu 10,01, artinya lebih dari 0,05 yang artinya awareness tidak artinya tidak signifikan antara awareness dan respiration. Nah, selanjutnya lihat di bagian test, yaitu di prop C, yang berarti sini kan 0,001 kurang dari 0,05. Selanjutnya sweep. Nah, di sini dilihat di bagian F-nya yaitu 3,139 yang berarti kurang dari 0,05, berarti tidak signifikan, berarti signya tidak terdistribusi normal. Kemudian kita klik drop A terlebih dahulu. Kemudian klik enter. Kemudian klik regress. Kemudian risk aversion. Kemudian edu, kemudian experience, kemudian organization, kemudian info, kemudian kita klik third, kemudian kita klik predict, receipt, kemudian enter, kemudian headers, kemudian sweep A, enter, kemudian PEF, kemudian enter.
Kemudian kita interpretasikan mulai dari mana ada? Nah, dari sini kita lihat di bagian P-nya ini, di mana di sini kan 0,067 di mana lebih dari 0,05 yang dan artinya tidak signifikan, artinya pendidikan cenderung meningkatkan risk aversion. Kemudian di sini kita lihat yang bagian experience, di sini juga lebih dari 0,05 yang artinya tidak signifikan, artinya pengalaman tidak berpengaruh terhadap risk aversion. Kemudian kita lihat di sini yang organization lebih dari 0,05 yang artinya tidak signifikan. Kemudian kita yang di info climate ini kan lebih dari 0,05 yang artinya tidak signifikan juga. Kemudian kita lihat yang prop G di sini 0,345 yang artinya lebih dari 0,05 yang artinya H0 itu ditolak dan tidak ada heterozygotas. Kemudian kita lihat di bagian prop Z-nya ini, nilai prop Z-nya ini kan 0,86647 yang artinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan residual berdistribusi normal. Kemudian kita lihat di nilai FPIF-nya di mana di sini kan 1,09 berarti sangat rendah sehingga variabel independen tidak saling berkorelasi tinggi. Dan PIF-nya ini kan kurang dari 10 dan menunjukkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah membuat jalur. Yang pertama kita tekan grapes, terus kita tekan zoom, terus model break and information meter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tekan yang kotak itu, kita buat tabel sesuai jalur yang digunakan. Di sini kita ada 4 di bagian kiri. Sebentar. 4. Nah, yang selanjutnya juga ada lagi 2 di bagian tengah sama 1 di bagian depan. Nah, setelah itu kita tarik jalur terlebih dahulu, kita tekan panah. Nah, kita tarik jalur sesuai jalur yang udah kita tentukan tadi. Jadi 4 variabel yang pertama itu dihubungkan dengan variabel kedua yang atas, dan nanti variabel kedua yang atas juga bakal digabungkan atau dijalurkan dengan variabel 3. Kita tarik garis dulu satu-satu. Nah, setelah itu garis yang paling kanan yang ada 4 itu ditarik garis juga langsung ke yang pertama atau yang independen. Nah, setelah itu kita beri label pada setiap kolom kotaknya. Kita beri label, tekan, nah itu variabel. Nah, kita buat sesuai. Yang pertama itu ada edu, nah, yang kedua ada XP, yang ketiga ada ORG atau organisasi
reason. Terus yang keempat ada infolimate. Terus yang ketiga ada awareness. Selanjutnya ada prescription. Yang terakhir ada risk aversion.